Selamat pagi, saudara-saudari, sahabat-sahabat dan teman-teman yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di catatan Yosefina. Hari ini saya mau membahas tentang sesuatu yang saya lagi observe ya. Saya lagi mengamati ada banyak perubahan selain perang dan sebagainya di dunia ya, tapi ada banyak perubahan peraturan di Skandinavia ya, dan beberapa saya baca juga ada di Norway ya, dan hal itu semakin menjadi-jadi ya, semakin parah keadaan gitu ya. Jadi saya mau bagikan pagi hari ini tentang apa yang Tuhan bicarakan di 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 12 ya. Kemarin saya baca berita gitu ya, di Skandinavia, di Denmark lebih spesifiknya udah ada aturan bahwa dari baby, dari dia baru lahir ya, dari dia umur 0, dia sudah punya hak ya untuk bisa mengubah gendernya ya. Sebentar ya, saya lihat lagi artikelnya itu dalam bahasa sini, sebentar ya. Ya, ini beritanya ada di TV ya. Denmark will ye speed barn rätt till årsskiftet. Ya, ini artinya jadi Denmark sudah memberikan hak ya kepada anak-anak untuk mengganti jenis kelaminnya ya. Dan di sini bilang barn ned till 0 år kan få rätten till att skifta juridiskt kön i Danmark. Jadi anak-anak dari umur 0 ya sudah dapat hak untuk bisa mengubah gendernya secara hukum di Denmark ya. Dan itu bisa diregister gitu ya, kayak di catatan sipil gitu ya di Denmark gitu ya. Dan ini pasti akan sampai ke Norway, ini udah pasti ya. Jadi ini berita tanggal 17 Agustus 22 ya. Jadi saya cukup mengamati berita-berita seperti itu di Norway ya, karena Norway termasuk juga salah satu negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia gitu ya. Kalian tahu kan Nobel perdamaian dan sebagainya itu diberikan di sini, di Norway. Jadi Norway adalah satu negara yang menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia ya. Jadi banyak pengungsi-pengungsi datang ke sini, itu udah seperti air gitu ya, di mana ada perang ya, Ukraina dan sebagainya. Mereka semua lari ke Norway gitu ya. Kalau orang dapat di abuse dan sebagainya gitu juga ya, termasuk ya para teroris itu juga bersembunyi di Norway, dan Norway itu menyembunyikan para teroris banyak ya, jujur bilang. Jadi salah satunya yang saya lagi concern itu juga tentang hal-hal seperti ini ya. Saya LGBT ya, homoseksual dan sebagainya. Jadi saya bukan membenci mereka ya gitu ya. Saya mengasihi mereka. Saya punya teman-teman juga yang mereka transgender, mereka yang homo atau lesbi ya.
saya mengasihi mereka gitu ya, tapi ingat sekali lagi ada kuasa di belakangnya, itu yang saya benci ya. Kuasa yang mengikat mereka itu yang saya benci gitu ya. Saya berdoa buat mereka, saya mengasihi dia secara manusia ya, tapi saya membenci dosanya gitu ya. Saya tidak menyukai prinsip itu ya, saya tidak menyetujui ya sebenarnya gitu ya. Saya tetap stick dengan apa yang Tuhan sudah katakan gitu ya. Jadi sama seperti kalau kamu mabuk-mabuk ya, atau mungkin kamu gambling ya kan, kamu keterikatan di situ ya, sama homoseksual juga sama gitu. Itu suatu sin ya, suatu dosa juga gitu ya, suatu bentuk keterikatan dan mereka harus dilepas gitu ya. Dan saya melihat banyak dari mereka yang banyak yang bertobat bisa gitu ya. Tuhan itu sanggup mengubah seseorang, hidup seseorang ya, secara permanen gitu ya. Tuhan sanggup gitu ya. Jadi saya melihat banyak kesaksian juga mereka bisa berubah gitu ya, dan mereka diberkati. Dan salah satu juga di sini di Norway itu juga yang namanya LGBT ya, yang namanya homoseksual dan parade pride dan sebagainya di Eropa itu gencar sekali ya. Saya tahu banyak di orang-orang anak-anak Tuhan di Indonesia tidak pernah lihat ya, secara mata kepala nggak pernah lihat, mungkin lihat di YouTube apa di gambar-gambar gitu ya. Tapi saya tinggal di sini ya, setiap tahun itu selalu ada, especially kalau menjelang summer ya, itu ada kalendernya gitu ya. Jadi summer dimana orang-orang itu holiday ya, mereka banyak yang keliling ya untuk tour gitu ya. Jadi itu di Eropa ada jadwalnya gitu. Di Norway tanggal sekian sampai sekian, dan itu tiap kota ya. Jadi saya tinggal di kota kecil di Bergen, itu juga ada ada jadwalnya ya. Di Oslo, di kota besar ada, di setiap kota-kota itu ada paradenya ya. Jadi mau keliling secara lokal bisa gitu ya, lihat tuh paradenya mereka gitu ya. Terus mau nanti ke Jerman, ke Inggris ya, ke London, ke mana-mana di Spain, di mana-mana itu gencar gitu ya. Jadi itu seperti kayak kalau kita ngerayain 17 Agustus, jadi kayak udah hari nasional. Kalau di Norway itu kita merayakan namanya Constitution Day ya, 17 Mei gitu. Jadi ada parade gitu ya. Itu juga didukungkan jadi dengan pemerintah ya, dengan polisi ya, dari angkatan laut, angkatan darat, semuanya ikut deh. Jadi ya di parade itu ada supporternya gitu ya. Jadi mereka keliling pakai mobil pemadam kebakaran, dari rumah sakit lah, dari sekolah ini, sekolah itu, apa semua, dari gereja ini, gereja itu gitu ya. Semuanya ikut di dalam parade itu, dan semua orang-orang boleh dibilang ada di jalan pada hari itu ya, ratusan ribuan orang ya. Jadi ini Pride Parade juga seperti itu, seperti hari raya Constitution Day ya. Jadi semua, dari polisi, dari ABRI, dari pemerintah, dari rumah sakit, dari gereja-gereja juga ikut mendukung gitu ya. Dan itu yang saya surprise gitu ya. Banyak juga beberapa dari mereka bawa banner-banner gitu ya tentang Tuhan Yesus gitu. Jadi itu yang membuat saya rasanya aduh pusing kepala saya lihat itu ya. Jadi mereka itu dia memberikan banner-banner seolah-olah it's okay gitu ya, Jesus is agree gitu, it's okay to be different gitu ya. Dan apa, tapi juga banyak kata-katanya itu yang tidak baik ya gitu. Saya nggak mau sebut di sini, tapi kata-katanya itu nggak baik ya tentang Tuhan Yesus, dan kelihatan sekali bahwa itu mereka seperti kayak memberontak kepada Tuhan ya. Ada rebellion di situ ya, dengan jelas dengan banner-banner itu ya. Mereka bawa gambar-gambar gitu tentang Tuhan Yesus, gede gitu. Ada juga yang berbentuk balon-balon gitu, ada yang berbentuk seperti pagan gitu ya.
dengan dihias-hias, tapi itu kok Tuhan Yesus gitu. Aduh, ya maksud saya juga kenapa mesti bawa-bawa Tuhan Yesus gitu ya. Tapi sekali lagi saya ngerti gitu ya, ini semua di belakangnya itu adalah kuasa jahat gitu ya, kuasa iblis, peperangan ini gitu. Jadi iblis itu berusaha ya mempromosikan hal ini seolah-olah ini Tuhan setuju gitu, it's okay gitu ya gitu. Jadi bawa-bawa Tuhan Yesus gitu ya. Kalau mereka mau peret aja, tapi ini bawa-bawa Tuhan. Dan seperti kata-katanya juga seperti nggak baik gitu ya. Jadi saya lihat itu ya tidak baik gitu ya. Saya nggak pernah join ikut parade itu, nggak ya, karena di dalam firman Tuhan juga orang yang praktek dan orang yang agree ya, kalian yang ikut-ikutan ya, itu juga dihukum Tuhan ya. Jadi kita tidak membiarkan diri kita juga ikut-ikutan dengan mereka ya. Menurut saya lebih baik jangan gitu ya. Jadi tapi saya lihat selalu ada berita-berita gitu ya, atau ada berita di TV atau di mana gitu ya, dan wow gitu, sampai sebegininya gitu ya. Jadi sampai sebegininya gitu, dan Tuhan langsung berfirman gitu ya, dia kasih ayatnya. Kita baca sama-sama di 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 12 ya. For the mystery of lawlessness is already at work. Ya, lawlessness ya, orang-orang yang tidak mau taat kepada hukum gitu ya. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. And the lawless one will be revealed. Yeah, the evil one later. Whom the Lord will consume with breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. The coming of the lawless one is according to the work of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. And for this reason, God will send them strong delusion, that they should believe the lie, that they all may be condemned who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. Ini firman Tuhan jelas sekali di sini ya. Hal-hal itu ya, pemberontakan dan sebagainya ya, rebellion itu lawlessness ya. Kita juga lihat banyak penembakan ya, di Norway juga ada banyak penembakan ya. Kalau di Norway kalian juga bisa dengar bahwa banyak orang-orang muslim juga yang ditembak ya, mau ditembak, diserang gitu ya. Jadi mosque yang diserang ya, masjid yang diserang. Kalau di Indonesia mungkin kita dengar sebaliknya gitu ya, yang minoritas, tapi di sini minoritas kan banyak muslim juga gitu ya. Jadi banyak yang ya, itu semua lawlessness ya, tidak peduli itu mau agama dan sebagainya ya, itu lawlessness gitu. Jadi saya lihat banyak orang, dan itu semakin sering ya menurut saya gitu, semakin sering. Baru berapa bulan di Oslo, nggak lama ada penembakan di airport di Denmark, nggak lama ada lagi di Arab, nggak lama ada lagi banyak gitu. Dan itu semakin meningkat ya, semakin sering gitu ya, kejahatan-kejahatan yang dikuasai oleh iblis ya. Itu orang-orang dikuasai oleh iblis, dipakai oleh iblis ya. Kadang-kadang itu kita bisa bilang itu satu grup ya, kadang-kadang itu juga a single person, karena saya lihat juga tidak semuanya itu teroris dari muslim, tapi itu juga ada mereka yang punya prinsip-prinsip, ada hatred ya, ada kebencian, dan mereka yang juga mengaku dirinya nasionalis gitu ya, European nasionalis dan sebagainya gitu. Jadi resis dan sebagainya itu banyak ya, yang lagi semarak gitu ya, single group ataupun a person gitu ya. Dan pemerintah sepertinya nggak terlalu bisa
berbuat apa-apa ya, it's out of their hands gitu ya. Karena kita lihat kalau polisi bisa melakukan tugasnya kalau semuanya udah teratur ya, ada hukum, ada semua aparat-aparat, dan semuanya bisa, orang-orangnya juga bisa diatur, jadi polisi itu bisa bekerja. Tapi kalau orang-orangnya memberontak, orang-orangnya jahat di mana-mana, banyak gitu ya, jadi polisi, law enforcement sepertinya kayaknya no use gitu ya. So, police can do the job when everything is in order, or when people are good ya, but when the people are bad everywhere, it will be no use ya. Menurut saya seperti itu ya, dan ini adalah kerjanya si jahat gitu ya, dan it will be more and more to come ya. Jadi lawlessness itu sebenarnya disebabkan menurut saya ya dari hasil mereka kekurangan kasih sayang ya, the love ya, the lack of love, ini agape love ya, seperti kasihnya Tuhan gitu. Jadi menurut saya penting buat kita saling mengasihi. Tuhan bilang kan di akhir zaman kasih kebanyakan orang menjadi dingin ya, dan itu juga termasuk orang-orang Kristen gitu ya. Mereka jadinya nggak mau repot, nggak mau peduli, nggak mau mengurusi orang lain gitu ya. Jadi lebih mentingkan mengurusi sendiri gitu ya. Jadi lebih ego, lebih self-center gitu ya. Itu juga lawlessness ya. Jadi sudah kasih itu menjadi dingin, dan orang-orang itu sebenarnya butuh kasih dari Tuhan ya. Jadi kita harus berusaha menunjukkan kasih ya kepada siapapun ya, kasihi tetanggamu, kasihi saudaramu gitu ya, encourage one another. Especially kita di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan yang harus saling mengingatkan kasih yang dari Tuhan. Itu bukan kasih yang dari dunia ini, bukan kasih apa yang dunia ajarkan gitu ya. Dan jangan membenci satu dengan yang lain ya, selalu mengejar kedamaian ya. Itu menurut saya gitu ya, harus mengejar kedamaian, berusaha gitu ya, jangan membenci, jangan balas dendam dan sebagainya ya. Itu serahkan kepada Tuhan ya, itu haknya Tuhan ya gitu. Tapi tugas kita di dunia ini adalah selalu berbuat baik ya. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good ya. Itu di Roma 12 ayat 21 ya. Jadi kita anak-anak perjanjian yang sudah dilahir baru di dalam Tuhan, let's put our hope in Jesus, the Lamb of God. He already prepare everything for us, everything is done. Tuhan bilang His sacrifice, His blood, everything is there. That one will not vain. He will give us victory one day, because He already overcome the world. Nah, kita lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 3-8. For this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality, that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor, and not in passion of lust, like the Gentiles who do not know God, that no one should take advantage of and defraud his brother in this matter, because the Lord is the avenger of all such, as we also forewarn you and testify. For God did not call us to uncleanness, but holiness. Therefore, he who rejects this does not reject man, but God, who has also given us his Holy Spirit. Ya. Jadi, be aware of the sin of sexual immorality is increasingly significant in everywhere, in school, in government, in TV, in everything ya. Jadi di Norway juga ya, pemerintah sekarang sedang
By the way, yang belum tahu ya, semua hal tentang LGBT pengajaran itu sudah masuk di sekolah-sekolah. Ya kalau di Indonesia karena itu tidak diperbolehkan di agama Muslim yang kebanyakan mayoritas di Indonesia, jadi itu tidak ada gitu ya. Parade juga mungkin nggak ada gitu ya, nggak boleh gitu ya. Apalagi di sekolah-sekolah. Tapi buat kalian yang belum tahu, di seluruh dunia itu sudah masuk sekolah-sekolah, Norway apalagi. Ya, semua itu sudah diajarkan di sekolah-sekolah, dan guru-gurunya itu juga banyak dari mereka yang memang LGBT gitu ya. Jadi banyak dari anak-anak kecil itu sudah diajarkan ya gitu. Jadi itu sudah berlangsung gitu ya. Dan yang sekarang lagi dibicarakan di pemerintah itu adalah mereka lagi mau membuat suatu new gender gitu ya. Jadi kalau di Norway dalam bahasa sini han ya itu artinya he ya, pria ya. Hun itu she ya, artinya perempuan ya. Kvinna itu perempuan ya. Hun mereka lagi mau bikin gender ketiga namanya hen ya. Jadi itu lagi mau dimasukin ke society ya gitu. Jadi di bahasa juga nanti ada gitu ya, ada gender baru gitu ya namanya hen. Terus di public places gitu ya, WC itu juga nanti nggak ada dibedain gitu ya, pria dan wanita gitu. Jadi mau dihapus gitu ya. Terus ya hal-hal seperti itu ya. Jadi wow gitu ya. Saya juga sempat berpikir, wah jadi apa generasi ke depannya seperti ini gitu ya. Apa yang terjadi gitu dengan anak-anak kita di generasi yang ke depan ini menjadi apa gitu ya. Mereka mau berbuat seperti apa yang mereka mau, do what they want, they please gitu ya. Mereka udah ignore segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan gitu ya. Mereka mau jalan sendiri gitu, mereka decide sendiri. Mereka nggak setuju dengan manusia yang sudah diciptakan Tuhan. Mereka nggak puas gitu ya. Dan nah itu yang saya juga lagi amati gitu ya, apa yang sebenarnya kerja si jahat ini ya. Jadi kita tahu gitu kan bahwa di akhir-akhir zaman ini banyak seperti itu ya, dan kita hidup di tengah-tengah ini, kita lihat sendiri gitu ya. Kita lihat sendiri ini sudah menggila menurut saya, sudah wah gitu ya. Jadi kita lihat nih, kita hidup di akhir zaman gitu ya. Kita tahu ini timingnya Tuhan kasih lihat semuanya bahwa ini sudah terjadi dan ini memang harus terjadi ya. Ini nggak bisa dicegah, ini harus terjadi dan akan lebih parah ya, sampai antikristus itu datang gitu ya. Tapi penting buat kita untuk mengamati, melihat gitu ya. Jadi kita bisa berjaga-jaga. Sekarang semuanya tidak terkontrol ya, moral manusia ya, common sense itu kayaknya udah nggak ada gitu ya. Saya perhatiin ya, kayaknya orang-orang udah nggak ada common sense-nya lagi gitu. Ya jadi saya nggak ngerti gitu, kayak orang-orang punya pikirannya sendiri gitu ya. Jadi nggak ada common sense-nya lagi gitu ya. Banyak gitu, kadang-kadang saya lihat politician gitu, kenapa kok berpikir begitu ya, saya juga bingung. Tapi ya itu ya, ada suatu kendali gitu ya. Dunia ini sudah berjalan ke arah yang sudah drastis ya, menjauh dari Tuhan gitu. Jadi akan ada separation ya, menurut saya akan kelihatan nanti gitu, jelas gitu, mana-mana yang anak-anak Tuhan ya, yang benar-benar hidupnya kudus, dan mana yang benar-benar berontak. Itu akan nggak ada abu-abu gitu ya, akan jadinya akan kelihatan sekali ada separation ya, menurut saya gitu ya. Dan kita lihat dia semakin gencar iblis itu bekerja ya, di semua di berita. Kalau kalian lihat ya, dimanapun, saya udah jarang dengar berita gitu ya, menurut saya kayaknya rubbish ya. Kita harus bisa
kendalikan exercise gitu ya. Kita harus pilah-pilah menurut saya mana yang penting untuk kita konsumsi gitu ya. Mengamati boleh. Oke. Sekarang dunia mengajarkan begini, ada begini. Oke, tapi kita tidak mengkonsumsi ya gitu. Itu lain ya. Itu akan mempengaruhi kita, itu akan mempengaruhi roh kita, pikiran kita ya. Tapi Tuhan bilang kita harus terus diperbaharui. Pikir segala sesuatu perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di dunia. Jadi kita lihat apa yang di dunia, kita observe ya, dan kita fokusnya ke atas gitu. Apa yang terjadi nih di atas gitu ya. Kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Jadi kita tidak terbawa arus daripada dunia ini. Karena ada banyak sekali filosofi baru ya. Ada agama-agama baru ya yang menyusup ke gereja-gereja ya. Ini banyak gitu ya. Di sini juga gitu ya, New Age lah, witchcraft ya. Itu witchcraft ya. Jadi itu dia praktek kayak semacam white magic gitu ya, tapi dia jadi kayak menyihir gitu, ada mantra-mantra, dia pakai kristal dan sebagainya gitu ya. Itu kuasa jahat ya. Itu mesti bertobat dan dilepaskan itu ya. Itu roh jahat gitu. Jadi dia berusaha, kamu bisa kontrol hidup kamu bisa kontrol segala situasi, seperti kamu super power gitu ya. Kamu seperti punya kontrol, kamu punya super power gitu ya. Kamu kayak witch gitu, kamu punya super power gitu ya. Dan itu dari iblis gitu ya. Itu bukan dari Tuhan gitu ya. Itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Dan saya mendengar kesaksian juga orang yang bertobat dari situ ya gitu. Itu bukan kebenaran gitu ya. Dia pakai nama Tuhan Yesus ya, dia pakai Tuhan Yesus gitu, image-nya gitu, tapi itu bukan dari Tuhan. That is another Jesus ya, another spirit and another gospel. Ingat ya, itu penyesatan, itu false prophet ya. Jadi kita mesti hati-hati, kadang tuh juga menyusup begitu halus ya di doktrin-doktrin gitu, segala sesuatu yang diajarkan itu masuk ke gereja gitu ya. Yang kita harus lihat, nomor satu, Roh Kudus itu selalu memuliakan nama Tuhan Yesus, tidak ada yang lain ya. Jadi dunia berusaha untuk menghapus image-nya Yesus itu, bahwa dia mati di atas kayu salib, dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tapi dunia ini mengajarkan ada banyak jalan menuju Tuhan. Ya, gitu. Dia berusaha untuk mengambil ajaran itu keluar dari Bible, gitu ya. Boleh pakai Bible tapi tidak percaya. Boleh pakai Tuhan Yesus ya, tapi ajaran itu dikeluarin. Ya, jadi Tuhan Yesus itu bukan anak Tuhan, bukan anaknya, bukan the son of God gitu ya. Tapi Tuhan Yesus itu prophet. Itu mereka terima. Tuhan Yesus adalah big guru katanya gitu ya. Itu mereka terima gitu ya. Tapi kalau kita bilang Jesus is the son of God gitu, dia mati di atas kayu salib buat kita ya, mati dan tidak ajar jalan kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus, itu yang berusaha dihilangkan. Jadi perhatiin baik-baik ya, setiap pengajaran yang kita dengar kita harus bisa discern ya, karena Roh Kudus itu hanya bisa memuliakan Tuhan Yesus, period, no other ya, nggak ada yang lain, nggak ada another Jesus gitu ya, nggak ada another spirit. Itu bukan Holy Spirit ya. Holy Spirit selalu memuliakan Tuhan Yesus gitu. Jadi ini harus berawas-awas gitu ya. Dan dunia juga mengajarkan bahwa kita perhatiin deh gitu ya, kalau film-film gitu ya, dari kartun sampai film dewasa itu sudah menyusup banyak witchcraft, banyak sekali witchcraft ya. Jadi saya lihat pembukaan Commonwealth game di Inggris gitu ya, itu semuanya witchcraft. Saya sampai ngelihat, apa ya ini ya gitu ya, kok bisa semuanya witchcraft. Jadi dari lagu-lagunya sampai paradenya, sampai dia pakai bull gitu ya, dia pakai apa sih namanya, bull, kayak banteng gitu ya, gede gitu, yang ada tanduknya. Nah itu kan dewa Baal
Ya kalau kalian baca tahu itu yang disembah dulu itu bentuknya seperti itu, manusia bikin seperti itu ya, itu Baal namanya, itu dewa Baal. Dan itu keluar lagi dan ini dibikin begitu besar dan orang-orang di bawahnya itu seperti bawa kristal gitu atau apa gitu terus menyembah kepada itu gitu. Ya jadi gitu. Saya sampai bengong ngelihatnya juga gitu. Ini ya kuasa jahat benar-benar. Terus lagu-lagunya ya kelihatannya bagus ya. Kelihatannya wah gitu, Peri of Jerusalem gitu ya. Terus bawa lagi The Bread of Heaven gitu ya. Lagu-lagunya lagu-lagu rohani gitu ya, bukan lagu-lagu dari artis Hollywood, penyanyi-penyanyi gitu. Enggak, lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani. Terus ada The Queen of Sheba gitu. Semuanya lagu-lagu rohani. Tapi kalau kalian perhatiin semuanya di belakang itu dari lagu-lagu itu ya, itu bukan dari Tuhan. Ya, jadi kayak lagu Peri Jerusalem gitu ya, itu saya pikir kenapa orang London punya lagu Peri of Jerusalem di London jadi lagu nasional ya, kan Yerusalem bukan kotanya di London, saya pikir gitu ya. Terus saya penasaran, saya lihat itu lagu itu ternyata itu dari suatu aliran yang mereka percaya. Jadi lagu itu lagu Mazmur dari gereja apa ya, saya lupa namanya itu di Inggris ya. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu pergi jalan-jalan ke Inggris dengan Yusuf Arimatea di situ ya, terus memberitakan firman di Inggris gitu. Itu aliran itu yang bikin lagu itu ya, itu dinyanyikan oleh mereka gitu. Jadi saya pikir wah ini sesat ini gitu ya. Ya terus The Queen of Sheba gitu ya, itu memang terkenal ya, itu Mozart. Tapi kita tahu siapa itu Queen of Sheba ya, dia kan menyembah dewa matahari gitu ya. Terus The Bread of Heaven itu juga, lagu itu juga nggak nggak pure ya, itu dari lagu-lagu Mazmur di gereja Calvinism ya gitu. Jadi semuanya itu ya kalau kita perhatiin semuanya itu adalah penyusupan ya, semua itu seperti kelihatannya menarik ya, itu caranya iblis ya, memikat ya, seperti sihir gitu ya, entis gitu ya. Jadi kelihatannya kelihatannya kudus, kelihatannya baik, kelihatannya bagus gitu ya, tapi di belakangnya sebenarnya enggak ya. Jadi kita hati-hati kalau kita lihat sesuatu, baca sesuatu, nonton sesuatu ya. Ada filosofi dunia yang udah bergeser banyak gitu ya, mungkin dulu nggak begitu tapi sekarang banyak ya. Jangan tersesat, jangan ikut-ikutan gitu ya. Discern baik-baik ya, menjadi anak-anak Tuhan yang mature, kita bisa discern baik-baik gitu ya, lihat gitu ya, karena Roh Kudus pasti kasih tahu gitu ya. Ini ke saya, Roh Kudus kasih tahu gitu, singkapkan semua gitu. Saya tahu begini gitu ya. Terus kalian perhatiin kalau kalian punya anak-anak ya, itu juga film-film apa segala macam ya, itu harus diperhatiin ya. Bukan cuman apa yang mereka lihat, tapi yang mau diajarkan di belakangnya. Ya, filosofi apa tuh yang mau diajarkan di belakang dari cerita itu yang penting juga gitu ya. Ada banyak penyusupan gitu ya, LGBT dan sebagainya, dan cara-cara dunia ya, bukan cuma sekedar homoseksual dan sebagainya, bukan, tapi ada juga prinsip-prinsip dunia gitu ya. Itu akan masuk ke dalam karakter anak-anak gitu ya, anak-anak kita. Jadi itu penting untuk dipilah-pilah ya, dilihat dan dipahami gitu ya, mau kemana ini cerita ini dibawa, mengajarkan apa sebenarnya gitu ya, motif apa di belakangnya gitu. Nah itu penting, karena iblis itu dia selalu mau menghancurkan generasi ya, dia mah nggak peduli gitu, dia pasti akan hancurin semua gitu ya. Jadi dia akan coba berusaha sekeras-kerasnya, bekerja sekeras-kerasnya untuk bisa menyesatkan semua orang gitu ya. Sekarang kalian lihat kan kalau film-film Avenger itu juga semakin sering super power itu ya. Itu apa gitu, supaya kita berpikir diri sendiri ya, self center gitu. Kalau kamu punya super power
kenapa nggak dipakai? Gitu ya. Kalau kamu punya karunia, kenapa nggak dipakai buat diri kamu sendiri? Ini juga ke Kristen ya, ini juga ke anak-anak Tuhan ya, sama. Kalau kamu dikasih power gitu kan, kamu punya super power, kamu pakai nggak? Iblis bilang, pakai dong. Kamu dikasih super power, itu kan dari Tuhan, pakai dong. Kita ingat ya waktu pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus di padang gurun. Kenapa iblis ngomong begitu sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus punya power. Tuhan Yesus punya power gitu ya. Punya kuasa dia gitu. Jadi dia dicobain seperti itu. Kalau kamu berdiri di situ, kamu jadi Tuhan Yesus, kamu punya super power nih. Kamu punya magic gitu. Ya, kamu bisa misalnya bisa teleport gitu ya. Kalau kamu digoda sama iblis, pakai enggak? Pakai. Ya enggak? Orang dunia begitu. Itu yang diajarkan. Kamu pakai buat apa? Buat bukan untuk melayani Tuhan, tapi untuk kepentingan kamu sendiri. Itu yang dia mau, ya. Self-center. Manusia itu jadi self-center. Gitu ya. Pakai untuk kepentingan sendiri. Itu witchcraft namanya. Ya, witchcraft itu bukan kita bicara sihir gitu ya, yang seperti kayak nenek sihir gitu pakai mantra gitu ya. Tapi witchcraft itu juga kalau kamu berusaha menginfluence seseorang ya, memberikan daya pikat supaya orang itu melakukan apa yang kamu mau. Itu witchcraft. Ya, manipulatif. Itu witchcraft. Untuk kepentingan kamu sendiri. Itu beda tipis. Ya, karunia Tuhan itu diberikan untuk melayani, untuk gereja Tuhan, bukan untuk pamer, ya, bukan untuk menunjukkan kekuatan, show off. Itu yang dunia ajarkan. Kalian kalau nonton film-film itu ya, tahu lah gitu apa yang mau ditunjukin di situ ya. Jadi kita ngerti gitu, jangan berjalan seperti apa yang dunia ini mau. Baca firman Tuhan, lihat kebenaran firman Tuhan, dan lakukan. Ya. Ada banyak harga yang harus dibayar menurut saya. Semakin kita dekat menjelang Tuhan datang ya, ada banyak harga yang harus kita bayar. Artinya kalau kamu benar-benar mau hidup di dalam jalannya Tuhan, kamu harus menutup mata untuk semuanya itu. Ya. Jadi tidak mudah ya gitu, teman-teman, saudara-saudara gitu ya. Menurut saya gitu, harus mulai cut semuanya. Saya juga gitu ya. Dulu saya senang nonton gitu, tapi sekarang saya udah pilih-pilih gitu ya. Saya pilih-pilih. Oke, yang ini saya lihat, saya cuma mau observe, habis saya udah sekedar tahu, oke. Tapi kalau ada segala sesuatu yang berbau ini saya nggak mau nonton gitu ya, ini nggak baik gitu atau sebagainya ya, ini nggak mengajarkan baik gitu, ini terlalu banyak sex immorality, ini terlalu banyak yang begitu-begitu. Itu nyusup kan ke film-film itu udah pasti ada seks, ada okultisme ya. Kalau kalian perhatiin di setiap film itu ada, sekarang tuh ada ya. Jadi penting buat kita lihat ya dan mengerti gitu. Oh, dunia tuh ke arah sana gitu. Dia berusaha ngajarin begini-begini. Jadi kita tidak kita tahu firman Tuhan ya. Jadi kita tidak ikut-ikutan gitu ya. Gitu. Itu ya harus bayar harga itu ya menurut saya. Dan kedatangan Tuhan itu seperti Nuh ya dan Lot pada waktu kejadian Nuh dan apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora ya. Kita baca ayatnya di Lukas 17 ayat 26. Lukas 17 ayat 26 sampai 28 dan 30. And as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. They ate, they drank,
They married wife. They were given in marriage until the day Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise, as it was also in the days of Lot. They ate, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. Even so will it be in the day of the Son of Man is revealed. Jadi kita nggak tahu ya kapan waktunya. Buat mereka yang tidak kenal Tuhan, Tuhan akan datang sebagai pencuri. Ya, tapi buat kita, anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, punya relationship sebagai Tuhan ya, kita yang sebagai mempelai yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, ya itu tidak datang sebagai pencuri. Ya, kita nunggu ya, tapi Tuhan kasih tahu, tidak tahu persisnya kapan, tapi Tuhan beritahu ya kepada kita gitu. Kita harus berjaga-jaga, jadi kita selalu siap gitu ya. Jadi apa itu practice of lawlessness ya? Practice of lawlessness is to do your own thing, to be answerable to nobody, to be accountable to nobody. Just do your own way, do it the way you please, and regardless to what other people do. Ya, itu menurut saya description-nya tepat gitu ya. Practice of lawlessness is to do your own thing, to be answerable to nobody, to be accountable to nobody. Just do your own way and do it the way you please, and regardless to what other people do. Roma 1 ayat 32 bilang, who knowing the righteous judgment of God, that those who practice such thing are deserving a death, not only do the same, but also approve those who practice them. Ya, jadi ini firman Tuhan ya. Semua yang setuju ya, the one who practice, tapi juga mereka yang setuju gitu ya. Jadi di sini bilang not only do the same but also approve of those who practice them. Itu akan dihukum. Ya. Jadi kalau kita ikut-ikutan itu juga kita kena hukum. Jadi saya di sini ke gereja Pentakosta ya di Norway. Jadi di sini karismatik kayak gitu-gitu sedikit ya. Di sini kebanyakan gereja-gerejanya Lutheran paling banyak ya. Ada juga Metodis gitu-gitu ya. Tapi paling yang kira-kira kayak karismatik ya Pentakosta gitu ya. Itu saya terdaftar di gereja itu, dan kita di gereja nih pemimpin kita ya gereja Pentakosta di seluruh Norway itu lagi ada banyak mengalami opres ya. Kita itu depres gitu ya. Karena apa? Di sini banyak gereja-gereja semuanya sudah dukung LGBT gitu ya. Mereka kalau parade juga mereka ada gitu ya. Gereja Lutheran lah, gereja Katolik juga ada gitu. Semua dari gereja-gereja di sini sudah setuju ikut gitu ya. Tapi Pentakosta masih kita masih konservatif gitu ya. Kita masih pegang firman Tuhan. Ya. Kita welcome mereka kalau mau datang ke gereja apa segala macam, mereka datang gitu ya. Tapi kita nggak bisa menikahkan mereka gitu ya. Terus kita tidak setuju dengan prinsipnya mereka gitu ya, dan itu kita benar-benar dipojokin gitu ya. Itu ada di berita-berita gitu ya. Kita berdoa gitu buat pemimpin daripada gereja seluruh Pentakosta ini di seluruh Norway ya. Kita harus kuat gitu ya, berpegang kepada prinsip firman Tuhan gitu ya. Jangan sampai kita jadi jatuh gitu. Jadi kita berdoa untuk itu ya, karena di sini semuanya sudah setuju
ya, semuanya ikut gitu. Dan di sini firman Tuhan jelas gitu bilang nggak juga dengan orang-orang yang praktek ya dengan hal-hal itu, tapi juga orang-orang yang approve ya, setuju, itu juga dihukum. Di sini untuk pernikahan sesama jenis itu legal ya. Di sini di Norway itu legal ya. Kalau kamu tidak mau nikah pria dan wanita di secara gereja, yang maksudnya kamu juga nggak mau nikah, kamu mau tinggal bareng aja, itu juga legal. Di Norway legal, namanya samboer. Jadi itu diregister juga di catatan sipil, tapi mereka tidak ada pernikahan, tidak nikah gitu ya, istilahnya cuma tinggal bersama. Ya, itu legal. Terus pernikahan yang sesama jenis itu juga legal. Dan di sini juga ada gereja-gereja yang menikahkan mereka gitu ya, di dalam gereja gitu. Jadi kita akan menjadi minoritas ya menurut saya gitu. Orang-orang yang masih, orang bilang old fashion lah, kalau old school lah dan sebagainya gitu, kita jadi minoritas gitu ya. Orang kalau kita bilang kita nggak setuju, kita masih konservatif, so orang ngeliatin kita kayak kita tuh alien gitu. Kita tuh alien gitu, kayak orang aneh gitu. Kok lu nggak setuju? Ini kan mereka punya hak, mereka kan victim apa segala macam gitu ya. Tapi Tuhan bilang kita nggak boleh malu gitu ya. Kita nggak boleh gitu. Kita harus tetap pegang firman Tuhan apapun yang terjadi gitu ya. Setiap orang punya pendiriannya masing-masingnya, jadi kita nggak boleh ikut-ikutan gitu ya, menurut saya gitu. Apalagi kita udah tahu kebenaran terus masih ikut-ikutan gitu ya, itu nggak boleh gitu. Dan sekarang juga di sini di Norway yang namanya abortion itu juga legal ya. Jadi saya juga bingung ya sekarang tuh ya, term-termnya tuh jadi halus gitu. Kayak dulu kita bilangnya seks ya, seks tuh pria dan wanita, seks apa optionnya gitu, pria atau wanita. Sekarang jadi pakainya gender gitu. Sejak kapan tuh jadi berubah gender? Saya juga bingung ya. Terus di sini aborsi gratis, tinggal pergi ke rumah sakit gitu ya, dan bisa aborsi kalau mau gitu. Dan bahasa yang dipakainya juga lebih halus sekarang gitu. Kalau dulu dibilang abortion gitu ya, atau killing the fetus gitu ya istilahnya gitu ya. Tapi di sini sekarang bahasanya sudah diperhalus gitu ya, supaya gak kelihatan kayak jahat gitu, kelihatan kita kayak membunuh orang gitu. Jadi bilangnya terminate the pregnancy gitu ya, halus banget ya. Terminate the pregnancy bilangnya gitu ya. Tapi abortion itu adalah pembunuhan ya. Itu dosanya yang harus diakui. Abortion itu adalah kita membunuh ya, itu ada kutuknya, dan itu bisa sampai keturunan kita gitu ya. Jadi itu harus dilepas ya, itu kekejian di mata Tuhan. Tuhan itu membentuk kita dari kandungan, sekecil apapun itu sudah manusia ya gitu. Tuhan sudah mengembuskan nafas ke situ, itu hidup ya. Jadi ya itu ya. Jadi di Norway hal-hal itu biasa gitu ya. Jadi yang namanya seks sebelum nikah, anak-anak muda ya di sini sudah diperkenalkan seks itu dari awal gitu ya. Bahkan saya kenal juga ada anak-anak muda di sini gitu ya, umur 13 tahun, 14 tahun udah berusaha untuk hamil gitu, trying to get pregnant. Oh my god gitu ya. Sekolah aja belum selesai gitu, gimana bisa mau jadi responsible sebagai bapak atau ibu ya. Ini nggak bisa diomongin gitu. Mereka nggak bisa diomongin, nggak bisa ya, karena di sini ya anak umur 15 tahun itu hak asasinya udah diprotek. Artinya dia udah bisa menentukan hidupnya sendiri gitu ya. Dia nggak mesti ngikutin apa orang tua bilang gitu. Umur 15 tuh dia udah bebas gitu ya. Dan itu dilindungi hukum. Orang tua nggak bisa bilang nggak boleh
gitu, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu, nggak bisa, ada hukumnya gitu, dia bebas. Jadi anak-anak di sini ya yang tidak bertumbuh mungkin dari keluarga yang di dalam Tuhan, nggak ngerti firman Tuhan ya, itu udah wild menurut saya ya. Dan di sekolah udah diajari macem-macem gitu ya, LGBT dan sebagainya. Jadi banyak anak-anak muda di sini yang mencoba-coba, dia coba-coba gitu. Sepertinya saya kayaknya suka perempuan, sesama perempuan gitu ya. Oh, sepertinya saya mungkin harusnya saya bukan laki ini, mungkin saya kayaknya merasa saya ini sebenarnya dilahirkan perempuan, seperti itu ya. Jadi mereka kayak, namanya juga anak muda kan mencari jati diri gitu ya, mencari sendiri, terus lingkungannya mendukung gitu. Jadi saya nggak ngerti juga ya mau jadi apa ini semua generasi-generasi ini, tapi begitulah gitu ya. Jadi kalau saya ketemu di sini dengan anak-anak muda di sini gitu ya, di, di lingkungan di Norway gitu ya, yang saya kenal gitu ya, mereka begitu omongannya gitu ya. Jadi saya juga kadang berpikir, oh my god gitu. Dan mereka gampang aborsi gitu ya, aborsi gitu. Kalau mereka nggak mau punya anak dulu, ya udah tinggal aborsi aja, pergi ke rumah sakit ya kan, terus aborsi aja gitu dengan gampangnya. Jadi saya nggak tahu ya, anak-anak muda itu ya udah berapa kali aborsi, saya juga nggak ngerti gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi saya melihat dunia itu sudah lebih mengikuti ya, berjalan ke arah sana gitu ya. Dan kita jauh-jauh dari sana ya. Kita harus lebih lagi baca firman Tuhan, kita harus lebih banyak waktu lagi untuk diam di hadirat Tuhan ya, diajar, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup lebih kudus harus ya, karena kita yang udah hidup di dalam Tuhan, kita harus purify himself ya. Tuhan bilang anak-anak Tuhan itu he will purify you. If you live in the spirit, you will purify yourself ya. Kamu akan mempersembahkan tubuh kamu, jiwa kamu, roh kamu ya di atas altarnya Tuhan setiap hari ya, mempersembahkan di atas mezbah setiap hari, karena kita harus selalu dikuduskan ya. Itu pikiran kita harus selalu selaras dengan apa yang Roh Kudus mau ya. Itu penting sekali menurut saya ya, supaya kita tidak jatuh gitu. Jadi itu yang saya mau bagikan hari ini, di pagi hari ini. Saya berdoa semoga Roh Kudus selalu membimbing ya, mengkuduskan kita secara pikiran, tubuh, roh kita di dalam firman-Nya ya, mengkuduskan di dalam firman-Nya sehingga kita berubah oleh pembaharuan budi kita ya, menjadi serupa dengan Tuhan ya. Tuhan menjauhkan kita juga dari segala bentuk penipuan, segala bentuk kejahatan, segala bentuk witchcraft yang ada di dunia ini saat ini, dimanapun kita berada. Tuhan lindungi ya, dengan ketopong keselamatan. Tuhan protek pikiran kita ya. Tuhan jauhkan kita dari segala jerat-jerat iblis ya. Tuhan protek keluarga kita, kita punya keturunan, anak-anak dan sebagainya. Saya berdoa semoga Roh Kudus selalu beserta di dalam kita semua ya. Jauhkan Tuhan Yesus dari segala apapun yang berusaha untuk masuk ke dalam rumah tangga kami. Tuhan berusaha menggocoh kami, Tuhan berusaha untuk memanipulasi, memberikan kutuk di dalam keluarga kami. Kami tolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Kau membukakan semuanya hal ini Tuhan, membuat kami sadar bahwa kami harus selalu berjaga-jaga di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami harus selalu mengikuti dan mendengar perkataan-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa, bawa kami Tuhan mendekat kepadamu Tuhan. Dan lindungi kami Tuhan dari segala yang jahat Tuhan yang berusaha mendekat.
Kami berterima kasih Tuhan Yesus, mau apapun yang kami lakukan, apapun plan kami, apapun yang kami mau perbuat dan kami ajarkan di dunia ini, di anak-anak kami berdoa biar Roh-Mu sendiri Tuhan yang turun atas kami dan mengajar kami, sehingga mulut kami Tuhan ada kuasa, yaitu kuasa firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itu adalah pedang bermata dua, menembus ke dalam jiwa dan roh, dan tidak ada yang bisa mengalahkan daripada firman-Mu. Tidak ada firman-Mu tidak pernah gagal Tuhan, tapi akan selalu berhasil melaksanakan apa yang Engkau kehendaki. Biarkan penuhi mulut kami Tuhan dan pikiran kami dengan firman-Mu, sehingga kami tahu kemanapun kami berada, kami tahu Tuhan Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk rahmat berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.